Santoso. Oh iya ya, waduh, Iya. mohon maaf kalau sebut nih. Nggak apa-apa. Bu produsernya senyum aja. Dokter Claudia Santoso, SPOT. Santosa. Santosa. Berarti salah nulis. Dokter Claudia Santosa, SPOT ya. Spesialis bedah ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta. Iya, betul. Halo, selamat siang semuanya. Nah, selamat siang semuanya ya. Nah, semoga hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topiknya itu nyeri lutut. Dokter Claudia, mungkin sebelum kita ngobrol lebih banyak nih dok, mungkin bisa dijelasin dulu nih osteoartritis itu apa sih dok? Kalau yang saya dengar sih selama ini sering dengar itu osteoporosis, kan kalau di iklan-iklan tuh juga banyak tuh, minum ini biar nggak osteoporosis katanya. Nah, osteoartritis ini apa sih dok? Silakan dok. Oke, jadi osteoartritis itu adalah merupakan suatu penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif apa itu degeneratif? Itu salah satu itu jadi suatu penyakit yang disebabkan oleh usia. Jadi masalahnya di osteoartritis adalah tulang kita itu yang di lutut itu yaitu mempunyai bantalan. Jadi bantalan pada tulang itu dia menipis sehingga tulangnya bertemu sama tulang dan menggesek-gesek dan menyebabkan osteoartritis. Jadi artritis itu atau itis adalah definisinya itu merupakan suatu inflamasi atau peradangan pada sendi ya, dan pada hal ini pada sendi lutut ya. Perbedaannya dengan osteoporosis itu adalah osteoporosis itu lebih ke kepadatan tulangnya. Jadi seberapa kuat tulangnya kita itu, apakah dia padat ataukah keropos. Gitu. Jadi memang terkesan kata-katanya hampir sama ya, hampir sama serupa tapi tidak sama. Gitu Yuda. Oke dok, nah tadi dokter sempat menjelaskan bahwa ini juga dikarenakan salah satunya faktor usia. Berarti setiap orang bisa terkena ini dong dok? Betul. Jadi sebetulnya karena ini merupakan penyakit degeneratif dan tergantung karena usia, jadi semua orang pasti akan kena. Cuman masalahnya adalah seberapa parahnya. Jadi namanya suatu barang atau mungkin analoginya ban mobil ya, yang dipakai jalan gitu kan. Kalau misalnya udah dipakai jalan selama 10.000 kilo sama dibandingkan dengan 100.000 kilo tentunya berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menjaga lutut kita dengan baik, resiko kita terkena osteoartritis ini tentunya lebih tinggi dan osteoartritis ini akan menimbulkan gejala. Jadi tidak semua osteoartritis itu bisa menimbulkan gejala yang akan berakhir di operasi gitu. Jadi kita ada klasifikasinya, ada level-levelan seberapa parah osteoartritis ini. Gitu. Jadi semua memang akan tipis sudah bantalan kita pasti akan tipis. Cuman kalau misalnya kita tidak berat badan kita besar ya, misalnya kita tidak menjaga berat badan kita dengan ideal dan kita menggunakan lutut kita dengan berlebih seperti pakai lari berlebih sama berpuluh-puluh tahun, nah, tentunya dia akan lebih rusak daripada orang yang mungkin aktivitasnya tidak seaktif orang tersebut ya, orang yang saya maksud barusan ya. Oke, nah dok, tadi kan dokter menjelaskan tergantung dari level keparahannya nih dok. Nah itu seperti apa sih dok level-levelnya dan bagaimana kita bisa tahu kalau ini kayaknya levelnya udah parah nih, harus cek ke dokter nih, itu gimana dok? Ya biasanya tentunya kalau misalnya ke dokter pasti kan ada gejala ya, yang kita lihat adalah dari gejala. Jadi gejala osteoartritis tuh lumayan spesifik, dalam arti kata dia merupakan suatu nyeri lutut yang memberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Jadi kalau misalnya kita punya nyeri lutut yang kalau semakin dipakai jalan, naik turun tangga, semakin sakit, ada kemungkinan kita punya masalah nih di lututnya, ya kan? Yang tergantung usia juga. Tapi kalau misalnya dipakai duduk dan istirahat dan tidak sakit, berarti dia kita mikirin hal yang lain gitu. Jadi osteoartritis spesifik sekali ya, dia mechanical, nyerinya tuh mechanical, jadi yang disebabkan oleh aktivitas karena tulang bertemu sama tulang dan dia menggesek-gesek, dia menyebabkan sakitnya. Dan kita biasanya menggunakan banyak klasifikasi yang digunakan, tapi yang paling sering klasifikasinya namanya Kellgren-Lawrence. Jadi ada grade 1 sampai grade 4, tergantung dari tingkat keparahannya.
Nah, apa yang kita lihat biasanya kalau misalnya punya masalah lutut itu biasanya kalau pergi ke dokter, nomor satu yang kita lakukan pasti kita akan setelah anamnesis ya dan pemeriksaan fisik, biasanya kita akan ronsen gitu ya. Kalau misalnya dalam mungkin balik lagi ke pemeriksaan fisik ya, dari pemeriksaan fisiknya itu mungkin kita bisa lihat biasanya apakah ada deformitas atau tidak. Kalau sudah parah biasanya akan terlihat deformitas. Deformitas apa aja yang bisa kita lihat? Biasanya yang paling jelas itu adalah bentuk kakinya berubah seperti tambah O atau tambah X. Nah itu kita sudah mulai khawatir nih, sudah ke tahap yang lebih lanjut mungkin ya, grade-nya yang lebih parah. Lalu itu, terus kita juga lihat seberapa jauh pasien ini bisa lurus dan menekuk. Jadi yang kita sebut dengan range of motion ya. Jadi derajatnya seberapa, misalnya biasanya orang-orang dengan osteoartritis itu dia tidak bisa jongkok, udah nggak bisa jongkok lagi. Jadi derajat nekuknya itu berkurang, nggak bisa seperti itu. Terus tentunya setelah itu kita akan mengkonfirmasinya dengan X-ray ya, pemeriksaan penunjang, radiologi dengan foto X-ray. Nah di fotonya ini biasanya yang kita evaluasi itu ada beberapa hal. Satu, kita lihat celah sendinya biasanya, ya kan? Kalau misalnya dia osteoartritis dan bantalannya itu sudah menipis, biasanya celah sendinya itu menyempit. Jadi kita harus bandingkan itu. Lalu kita juga bisa lihat kalau misalnya tulang sama tulang bantalannya sudah tipis dan dia menggesek-gesek, dia akan tulang kita itu suatu benda hidup ya. Jadi dia akan tumbuh tulang baru untuk mengoffset tulang yang rusak tersebut gitu. Jadi tulang bantalannya rusak, tulangnya ketemu sama tulang, gesek, dia rusak, dia akan menimbulkan tulang baru di situ. Jadi kita akan melihat sebuah pertumbuhan tulang baru yang mungkin orang awam sebutnya dengan istilah pengapuran ya. Itu bukan merupakan suatu term yang tepat, tapi menurut saya dari situ dia makanya disebut pengapuran. Lalu kita juga bisa yang dari situ kita akan mengevaluasi nih seberapa parah. Jadi klasifikasi tersebut itu tergantung dari tingkat keparahan yang kita lihat pada radiologi. Kalau misalnya dia celah sendinya sudah mepet banget atau yang kita sebut dengan kissing ya, jadi dia sudah menempel, mencium dia, tulang sama tulang sudah bertemu dan tidak, bantalannya benar-benar sudah tipis sekali, itu sudah grade yang paling terakhir, grade 4. Gitu. Itu sih udah. Baik, terima kasih dok. Nah dok, itu gejala awalnya apakah memang selalu dirasakan di lutut atau bisa di bagian sendi yang lain dok? Osteoartritis itu yang paling sering terjadi pada weight bearing joint ya, yang kita sebut dengan, jadi sendi yang dimana kita pakai untuk menumpu, itu yang lebih jelas terlihat. Jadinya dalam hal ini lutut yang paling sering ya. Tapi apakah bisa di sendi-sendi lain seperti jari tangan, seperti di pergelangan kaki, bisa di siku, sendi siku bisa. Cuman yang paling sering adalah di lutut, karena lutut itu membawa berat badan kita plus gravitasi. Jadi dia bayangin kedua lutut kita ini kalau misalnya berdiri, kita kan dia benar-benar menumpu ya. Tentunya dibantu dengan sendi yang lainnya, sendi panggul pun juga bisa ini osteoartritis. Cuman paling sering sendi lutut. Oke, baik, terima kasih dok. Jadi umumnya memang gejala awalnya ini terjadi di daerah lutut ya dok ya, karena memang paling sering untuk digunakan ya dok. Betul sekali. Ya, oke. Nah dok, untuk tadi kan dokter juga sudah menjelaskan ada berbagai macam tingkat keparahannya. Nah sebenarnya kalau yang level yang paling parah itu resikonya untuk penderitanya itu seperti apa sih dok? Apakah bisa sampai kelumpuhan atau gimana dok? Resikonya apa, maaf? Yuda, tadi putus-putus, sorry. Ya, kalau sampai osteoartritis ini sampai di level yang sangat parah gitu, itu untuk penderitanya sendiri, apakah bisa menderita sampai kelumpuhan dok? Oke. Jadi sebetulnya orang dengan osteoartritis ini sebetulnya keluhan utamanya adalah nyeri ya. Terutama di lutut ya, osteoartritis. Saya spesifik aja osteoartritis di lutut itu keluhannya nyeri, dan semakin dipakai dia akan semakin nyeri. Sedangkan kalau misalnya duduk aja dan istirahat tidak akan sakit gitu loh. Jadi kalau misalnya sudah di grade-grade awal biasanya bisa dibantu dengan beberapa hal, seperti contohnya adalah ya kalau misalnya sakit jangan dipakai jalan kan seperti itu, mengurangi naik turun tangga.
ya itu yang bisa dilakukan. Sedangkan kalau misalnya sudah di fase paling akhir atau grade 4, biasanya kalau grade 4 itu solusinya yang paling terbaik adalah operasi udah gitu. Dan karena dia merupakan balik lagi ya, osteoartritis itu kan penyakit yang dia akan awalnya tuh pasti gejala awalnya tuh nyeri-nyeri di lutut yang tidak jelas ya. Terus lama-lama tambah sering dan tambah lama tambah sakit gitu. Biasanya ini berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi nggak bisa bukan 1 bulan terakhir ini tambah parah gitu, nggak. Biasanya dia sebetulnya udah problemnya sudah lama. Cuman mungkin tidak terlalu mengganggu dulu, dan semakin lama dia semakin parah, dan bantalannya semakin tipis, dia semakin mulai menimbulkan gejala lebih sering dan lebih parah. Seperti itu sih. Oke, terima kasih dok. Nah dok, ini sambil saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya dok. Ini dari akun Diah Putri Mentari. Dok, apakah benar wanita yang menopause itu sangat rentan terhadap osteoartritis? Bagaimana dok cara pencegahan dan pengobatannya? Silakan dok. Oke, jadi halo Diah. Jadi ini ya, kalau misalnya perempuan yang menopause itu biasanya bukan osteoartritis, tapi lebih ke osteoporosis. Kenapa? Karena kalau kita menopause itu kandungan hormon kita tuh berbeda. Jadi kandungan hormon yang melindungi kita, melindungi kekuatan tulang, kepadatan tulang kita, dan jantung kita dan segala macam itu berkurang. Jadinya makanya dia lebih relasinya lebih ke osteoporosis sebetulnya, bukan osteoartritis. Jadi tidak ada hubungan ya menopause dengan osteoartritis. Osteoartritis itu lebih titik beratnya lebih hubungannya ada di biasanya berat badan, ya kan? Jadi kalau misalnya selama hidup kita ini berat badan kita lebih dari ideal, biasanya tentunya osteoartritis itu mempunyai pasien tersebut akan mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk terkena osteoartritis daripada orang yang biasanya berat badannya ideal-ideal saja, gitu kan. Lalu kalau misalnya untuk penanganan dan pencegahannya yang seperti saya bilang tadi ya, kalau misalnya dia yang paling penting itu adalah menjaga lutut kita sebaik mungkin supaya bantalan yang kita punya itu tidak aus dengan cepat gitu. Dia kan aus karena kan namanya degeneratif, penyakit degeneratif, dia akan terus berlangsung. Cuman masalahnya adalah seberapa lama nih bantalan kita bertahan. Ya kan? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga lutut kita. Satu adalah balik lagi, berat badan kita harus ideal. Berat badan ideal itu bisa dihitung dengan yang kita sebut dengan body mass index ya, BMI. Itu mungkin bisa biasanya orang-orang udah di Google sekarang udah dicari. Jadi itu kilogram per meter kuadrat. Jadi berat badannya dibagi dengan kuadrat dari tinggi badan kita. Ideal badan kita itu biasanya di atas ya sekitar 18 lah BMI-nya. Tapi BMI ini harus ini juga ya, spesifik juga ya, BMI ini tidak menghitung kadar lemak di dalam tubuh kita. Dalam arti kata, kalau misalnya dia bodybuilder, BMI-nya bisa tinggi nggak dok? Bisa. Dia terkesan seperti obesitas ya. Cuman dia bukan BMI-nya tinggi, obesitas, tapi dia tidak obes. Ya, tidak obesitas ya, karena muscle mass-nya yang segitu berat sehingga membuat dia terkesannya dia itu. Jadi harus dicek juga. Nah itu dia. Jadi berat badan ideal nomor 1 yang paling penting ya. Nomor 2 adalah tentunya harus menguatkan otot paha kita. Kenapa? Karena otot paha kita ini membantu membawa beban berat tubuh kita, sehingga semua beban kita itu tidak tertumpu kepada lutut kita. Caranya gimana? Caranya adalah olahraga yang paling bagus dan paling baik untuk menguatkan otot paha kita adalah sepeda statis. Sepeda apa aja sih sebetulnya. Cuman mungkin kalau karena kan osteoartritis itu kan lebih di orang yang di atas umur 50 tahun ya. Jadi kita sangat menyarankan static bicycle atau sepeda statis. Jadi sepeda yang bentuknya duduk, yang lebih nyaman ya. Kan nggak mungkin usia lanjut terus sepedaan road bike di luar ya, mungkin agak berbahaya. Jadi itu sepeda satu. Kalau misalnya memang tidak bisa sepeda atau tidak ada sepeda, bisa dilakukan, bisa berenang juga bisa. Gaya apa aja, kecuali gaya batu ya, udah
Jangan kayak batu, kayak apa aja boleh, oke? Jadi boleh itu, atau ada juga hal-hal yang bisa dilakukan di tempat tidur ya, seperti kita sebutnya straight leg raise. Jadi kita angkat kakinya, kita tahan, itu juga bisa. Jadi apapun itu, kalau misalnya olahraganya benar, dia akan menyebabkan pegal di pahanya. Itu berarti olahraganya benar gitu. Kalau misalnya pegalnya di apa sakitnya di tempat-tempat lain, berarti yang dilakukan itu salah ya, tidak fokus ke situ. Jadi itu bisa. Itu sama ya. Yang ketiga adalah ya mungkin kalau misalnya sudah mulai ada gejala-gejala awal osteoartritis, mungkin harus dihindari aktivitas seperti naik turun tangganya, ya kan? Kalau misalnya sudah bermasalah ya jangan naik turun tangga, ditunggu liftnya meskipun agak lama seperti itu. Namun perlu diingat juga kalau misalnya memang otot paha kita sudah kuat ya, kita pasti akan bisa, dia akan membantu membawa berat badan kita sehingga nyeri di lutut kita pasti akan jauh berkurang gitu. Jadi pasti akan tahu sendiri seberapa jauh bisa berjalan. Kalau misalnya pasien dengan nyeri di lutut, kita sangat tidak menyarankan lari sebetulnya ya. Jadi karena kan dia benar-benar menumpu pada lututnya, kecuali kalau otot-otot di sekitarnya sudah kuat, dan kalau mau lari ya silahkan aja. Dan kalaupun lari, kita lebih sebetulnya kalau saya lebih menyarankan lari di aspal ya, maksudnya lari di luar, bukan lari di treadmill. Karena di treadmill itu kan lantainya dia membal ya, karena dia kan bola. Jadi sedangkan kalau aspal kan keras, jadi dia tidak ada terlalu banyak benturan di lututnya seperti itu. Oke, baik. Ini masukan yang sangat bagus ya dok ya. Terutama buat teman-teman nih yang suka nge-gym, laki-laki gitu, biasanya yang dilatih ototnya bagian atas aja kan. Kakinya lupa gitu. Nggak mau leg day, pokoknya atas terus. Jadi kakinya, ototnya malah kurang untuk dilatih. Nah dok, osteoartritis ini bisa sembuh total nggak sih dok? Ya, oke, itu pertanyaan yang sering ditanya ya. Jadi osteoartritis ini tidak bisa sembuh total ya, karena kan yang balik lagi ke definisinya tadi, dia penyakit degeneratif. Jadi kalau misalnya sudah rusak tulang rawannya ya, dia tidak sampai saat ini masih dicari penyembuhan untuk penyembuhan untuk membalikkan tulang rawan yang sudah rusak ini gitu loh. Karena tulang rawan kita ini kalau sudah rusak dia tidak bisa tumbuh lagi. Dia bukan seperti kalau misalnya kulit kita kulit kita ini tersayat, terus dia bisa didiemin, nanti dia bisa tumbuh sendiri ya. Dia bisa nyambung sendiri, sembuh sendiri. Kalau misalnya tulang rawan itu kalau sudah rusak dia tidak bisa regeneratif lagi, dia tidak bisa tumbuh lagi seperti itu. Namun kan sekarang kan ada banyak lagi dicari ya obat atau treatment lainnya untuk bisa membalikkan tulang rawan ini. Seperti contohnya, salah satunya adalah stem cell gitu kan, yang sering di luar ya, stem cell untuk ataupun minuman-minuman suplemen lainnya ya, mungkin yang paling sering orang-orang tanya tuh glucosamine chondroitin berguna nggak dok, ya kan? Atau kolagen berguna nggak dok, seperti itu. Jadi kalau sudah rusaknya parah, kemungkinan besar tidak bisa harus diganti itu. Makanya tadi kan yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia sudah grade terakhir ataupun grade 4 dan bantalan itu sudah benar-benar hilang, jawabannya cuma satu, harus dioperasi. Karena dia tidak akan didiemin, dia minum obat apapun, dia tidak akan menumbuhkan kembali tulang rawan yang sudah hilang tersebut. Oke, baik. Terima kasih ya dok. Nah dok, iya. Oke, nih saya baru diingatkan nih. Untuk sahabat Carolus ya, sahabat sehat Carolus dan sahabat Good Life, jangan lupa nanti di akhir IG Live ini akan ada 2 akun yang beruntung untuk mendapatkan souvenir dari Rumah Sakit St. Carolus Jakarta. Jadi ikutin terus ya sampai selesai gitu. Oke. Nah dok, untuk osteoartritis ini bisa kena dari faktor genetik nggak sih dok? Ya, jadi faktor genetik itu bisa aja kena, tapi bukan faktor utama ya kalau saya bilang ya. Bisa, tapi bukan faktor utama. Jadi faktor utama yang lebih penting itu adalah bagaimana cara kita menjaga lutut kita.
Ya kan, jadi dengan menjaga berat badan kita, dengan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, itu yang lebih penting sebetulnya daripada faktor genetik. Mungkin ada, cuman kayak persentase yang sangat kecil sekali ya. Nah, kalau dari pengalaman dokter sendiri, usia termuda yang kena osteoartritis usia berapa, dok? Usia termuda mungkin 40-an, 45 ke atas lah, 45 ke atas. Tapi bukan berarti dia tidak bisa kena ya. Jadi kan salah satu penyebab dari osteoartritis kan ini yang paling sering di orang yang dengan lanjut usia ya kan, degeneratif. Tapi osteoartritis juga bisa disebabkan oleh resikonya lebih tinggi pada orang-orang yang pernah patah sebelumnya. Dan yang patah tulang di daerah lutut yang terkena sendi. Jadi kalau misalnya patahan tersebut terkena sendinya, biasanya resiko dia untuk develop osteoartritis itu lebih tinggi daripada lutut yang sebelahnya, mungkin ya yang tidak pernah terluka, dan juga dia biasanya lebih awal yang kita sebut dengan osteoartritis setelah trauma. Jadinya dia bisa juga dari situ. Yang itu biasanya orang-orang muda itu kalau osteoartritis di orang-orang muda misalnya di umur 40 ke atas itu biasanya disebabkan oleh riwayat trauma sebelumnya, riwayat patah tulang di daerah lutut sebelumnya, ataupun juga karena berat badan yang berlebih. Gitu. Biasanya itu yang kalau di usia muda biasanya itu biasa. Tapi more or less biasanya di atas 50-an lah, 50-an baru lebih sering. Oke, baik, terima kasih dok. Nah, ini perlu jadi catatan ya. Salah satu penyebabnya, resikonya, pemicunya adalah berat badan, ya, obesitas. Ya. Nah, jadi pola makannya perlu dijaga nih, terutama teman-teman sekarang yang dengan pola hidupnya seperti sekarang ya, ngemil mulu. Di kantor dari pagi sampai sore ngemil mulu. Ini di samping saya gitu dok. Oke, ini ada pertanyaan dari akun Pemuda Harapan Mertua. Dok, saya kalau naik tangga itu suka bunyi di dengkul, tapi nggak terasa sakit. Apakah ini gejala osteoartritis? Silakan dok. Oke, jadi memang ini sering ya. Kenapa dok sering bunyi-bunyi gitu ya? Jadi kalau misalnya, tergantung dari umurnya bapak. Ini mungkin bapak kali ya, pemuda. Saya berasumsi aja ini bapak ya. Jadi tergantung umurnya Pak. Lalu satu kedua tergantung aktivitas bapak sehari-hari juga. Terkadang bunyi di lutut itu bukan selalu artinya punya osteoartritis, tidak gitu. Terkadang karena otot kita yang lemah yang menyebabkan jadi biasanya tulang tempurung kita yang tidak goyang-goyang, jadi itu yang menyebabkan dia bunyi. Tapi bunyi itu bukan selalu harus bermasalah ya, karena semua orang kalau kita semua sekarang memegang lutut kita dan menekuknya dan meluruskannya pasti kerasa kok juga ya gitu. Jadi tidak harus selalu ada masalah ya pada lutut ya gitu. Jadi ya sebaiknya dikonsultasikan ke dokter, datang ke rumah sakit, kita ronsen, kita lihat kalau misalnya tidak ada masalah, kemungkinan besar dari lutut dari ototnya yang tidak kuat. Oke, baik, terima kasih dok. Nah ini dok, ini ada pertanyaan lagi dari Diah Putri Mentari. Tadi udah tanya ya? Oke, tanya lagi. Dok, apakah orang yang sering bekerja duduk dan tidak banyak aktivitasnya itu juga bisa berpotensi kena osteoartritis nggak sih dok? Nah ini kebanyakan nih, kalau di kantor kan dari pagi sampai sore itu duduk aja. Silakan dok. Oke, jadi kalau misalnya duduk, kemungkinan besar kena osteoartritis mungkin lebih kecil ya, tapi kemungkinan besar kena yang lain-lain lebih tinggi ya. Jadi biasanya kalau kebanyakan sering duduk itu biasanya masalahnya di tulang punggung bagian bawah ya, punggung bawah. Jadi suka pegel, ototnya juga jadi lemah karena kan nggak pernah digerakin. Dengan kondisi sekarang yang biasanya work from home, kerjaannya mungkin lebih di komputer ya, lebih banyak duduk. Mungkin postur tubuhnya harus bagus, duduknya harus rapi, lalu ya untuk masalah osteoartritis itu biasanya jarang ya, karena kan nggak dipakai jalan ya, nggak dipakai, kecuali kalau main komputernya sambil di bawahnya treadmill ya,
Jadi kalau misalnya enggak sih, enggak, untuk osteoartritis enggak sama sekali tidak meningkatkan resikonya, tapi meningkatkan resiko masalah tempat lain, kayak misalnya berat badannya jadi tambah karena kurang aktivitas ya itu sih. Ya, oke, terima kasih dok. Nah, semoga tadi menjawab ya. Risikonya malah kena penyakit yang lain, itu bukan osteoartritis. Betul. Oke, ini pertanyaan lagi dari Galih Sayekti. Oh ini tadi sebenarnya dokter sudah menjelaskan nih, tapi mungkin terlambat bergabung nih. Mungkin nanti bisa dokter tegaskan lagi. Galih Sayekti, dok, apa sih bedanya osteoporosis dan osteoartritis? Dan seperti apa penanganannya? Nah, tadi sudah dijelaskan secara singkat ya dok, tapi mungkin bisa dijelaskan sekali lagi dok. Monggo dok, silakan. Ya, jadi osteoartritis sama osteoporosis. Dari kata-katanya osteo itu kan merupakan artinya tulang ya, osteo itu tulang. Jadi osteoartritis. Itis itu merupakan sebuah inflamasi atau peradangan. Jadi osteoartritis itu adalah peradangan pada sendi. Sedangkan osteoporosis itu adalah kepadatan tulangnya berkurang, jadi dia keropos. Orang-orang sebut keropos ya. Jadi kalau misalnya orang awam bilang pengapuran itu osteoartritis, bukan osteoporosis. Osteoporosis itu keropos pada tulangnya. Jadi tentunya mereka berdua beda ya, terdengar sama tapi mereka sangat berbeda. Osteoartritis itu ya disebabkan oleh gesekan dari tulangnya karena bantalan kita yang sudah tipis. Sedangkan osteoporosis itu disebabkan oleh usia kita karena semakin lama kepadatan tulang kita tentunya semakin berkurang karena tulang itu adalah sebuah benda yang hidup ya. Jadi meskipun dia tidak terlihat hidup tapi tulang itu hidup karena tulang itu selalu ada proses penimbunan kalsium pada tulang dan pengambilan kalsium pada tulang. Kalau pada anak-anak proses nimbunnya lebih banyak daripada proses ngambilnya, sedangkan pada orang dewasa atau orang tua semakin umur kita semakin bertambah, yang proses mengambilnya itu lebih banyak daripada proses nimbunnya. Jadi itu menyebabkan jadi kepadatan tulang kita berkurang, sehingga kalau misalnya kita tidak menjaga kepadatan tulang kita dengan baik, tulangnya keropos, kalau kita terpleset biasa jatuh ya, biasanya di orang tua itu terpleset, dia akan bisa mengakibatkan patah pada tulangnya gitu. Kalau misalnya anak muda mungkin kepleset nggak kenapa-napa, tapi kalau orang dewasa kepleset dikit aja di kamar mandi biasanya itu yang paling sering ya, langsung tiba-tiba patah gitu. Jadi penanganannya pun beda. Kalau misalnya penanganan pada osteoartritis itu kita harus, kan dia inflamasi, peradangan. Jadi yang kita kasih adalah obat anti radang untuk mengurangi radangnya, ya kan? Dan kita menguatkan otot di sekitarnya supaya tidak terlalu membebani lututnya. Karena apapun itu, kalau bantalannya sudah tipis, pasti tulang sama tulang ketemu, dia nggak gesek-gesek, dia akan selalu menimbulkan peradangan. Jadi obat kita adalah anti radang untuk mengurangi peradangan tersebut. Sedangkan kalau osteoporosis itu berbeda. Osteoporosis itu gimana caranya supaya kita nimbunnya minimal sama ininya ngambilnya kan. Jadi penanganan untuk osteoporosis itu biasanya kita kasih vitamin D3 dan juga kalsium. Itu yang penting untuk menjaga kepadatan tulang kita biar terus padat. Ya, tentunya kalau misalnya itu tidak semua orang itu dengan tua itu dengan osteoporosis ya. Jadi memang resikonya lebih tinggi. Namun tentunya kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi ya. Kita sebut untuk osteoporosis itu biasanya kita melakukan pemeriksaan BMD namanya. Singkatannya bone mineral densitometry. Jadi dia densitas tulangnya yang diperiksa. Dari situ kita akan tahu apakah normal kepadatan tulangnya atau osteoporosis, atau bisa juga yang kita sebut dengan osteopenia. Jadi antara osteoporosis dan normal. Jadi dia di tengah-tengah ya. Jadi dia kepadatan tulangnya berkurang, tapi belum separah itu sampai disebut osteoporosis. Oke, baik. Terima kasih dok. Nah dok, kan kita selama ini, saya juga cukup sering dengar ya, kalau osteoporosis, supaya nggak kena osteoporosis minum ini, minum itu gitu kan. Tapi kalau osteoartritis sendiri, apakah ada makanan atau zat-zat makanan tertentu yang harus kita konsumsi dok, untuk supaya kita tidak beresiko terkena? Kalau untuk osteoartritis nggak ada sih makanan yang ini ya, yang harus saya nggak boleh makan ini atau nggak boleh makan itu ya. Sebenarnya nggak boleh adalah makan terlalu banyak aja.
Ya karena makan terlalu banyak itu mengakibatkan berat badannya naik. Ya itu aja sih, nggak ada spesifik harus nggak boleh makan kacang-kacangan atau itu, semua boleh makan tapi semuanya kalau saya bilang in moderation ya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya mau makan durian silakan aja, tapi jangan makan durian setiap hari gitu kan. Ya jadi nggak ada sih spesifik makanan yang harus dihindari. Cuman itu aja. Oke, baik, terima kasih dok. Jadi dok, ada pertanyaan dari Widya Mukti. Dok, apakah osteoartritis ini bisa terdeteksi dengan medical check up atau harus dengan pemeriksaan khusus dok? Silakan. Sorry, maaf, Yuda, putus-putus lagi. Oh iya, dok, apakah osteoartritis bisa terdeteksi dengan medical check up atau harus dengan satu dengan keluhan dari pasiennya ya. Kedua dari pemeriksaan fisik tentunya, dan yang paling penting itu salah satunya adalah pemeriksaan penunjangnya dalam bentuk radiologi atau X-ray. Jadi bisa dengan medical check up biasa, karena kan medical check up biasa biasanya kalau misalnya ada keluhan ketika diperiksa biasanya dia akan dirujuk ya ke spesialis ortopedi mungkin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam hal ini radiologi atau foto X-ray ya untuk lututnya gitu. Tapi kalau misalnya medical check up biasa ya tentunya tidak mungkin kalau selama tidak ada keluhan kan dia nggak normal, nggak selalu dilakukan ya kita pemeriksaan medical check up biasa itu tidak termasuk ronsen atau X-ray pada lutut. Jadi itu harus diminta, harus ada alasan kenapa diminta ronsen tersebut. Karena kan apapun itu kan X-ray itu kan merupakan suatu ini ya radiasi ya. Jadi nggak semuanya harus difoto X-ray dari atas sampai bawah gitu. Harus ada indikasi apakah terapi fisioterapi itu bisa membantu ya. Oke, jadi satu dengan umur segitu OA grade 1 dan 2 itu menurut saya masih cukup bagus ya, karena berarti dalam hal ini berat badan mungkin masih dijaga ya. Terus habis itu biasanya kalau misalnya kita OA pada tahap-tahap awal atau grade 1 grade 2 itu biasanya kita pasti akan menyarankan modifikasi gaya hidup gitu. Jadi modifikasi gaya hidup itu yang seperti saya bilang tadi, menjaga berat badannya supaya ideal. Kedua, fisioterapi atau olahraga untuk menguatkan otot pahanya. Tapi memang lama ya Yuda, jadi nggak bisa kayak, sama seperti kalau saya contohkan Aderai itu tidak menjadi Aderai dalam 1 bulan ya. Jadi itu proses yang panjang ya, jadi otot itu perlu dikuatkan dan dibesarkan itu perlu waktu. Jadi nggak bisa, kok saya sepedaan setiap hari selama seminggu, kok saya nggak baik-baik ya, contohnya seperti itu. Jadi dia harus tekun, yang penting adalah rutin. Olahraga itu harus 30 menit, lebih boleh, kurang ya jangan, karena sebetulnya 30 menit itu adalah waktu yang optimal. Dan kalau misalnya olahraga itu sebetulnya 1 hari bisa, saya sangat menyarankan setidaknya 2 kali sehari. Ya, 2 kali sehari, 30 menit setiap kali latihan. Kalau misalnya memang tidak bisa 2 kali sehari karena satu dan lain hal, karena kesibukan dan apapun itu, setidaknya setiap hari, setidaknya 1 kali sehari, tapi harus rutin, sabar, rutin ya. Dan kalau misalnya fisioterapi itu memang berguna, cuman apapun yang diajarkan fisioterapi tetap harus diterapkan di rumah. Karena kan fisioterapi itu kan paling seminggu bisa 2-3 kali kan. Sedangkan yang saya sarankan itu lebih ke setiap hari. Ya, jadi harus dilakukan di rumah. Kalau ada break-break di tengah-tengah, ya tentunya nggak se-efektif kalau dilakukan di rumah ya. Namanya otot kan dia kalau tidak dipakai dia pasti akan balik lagi jadi ukurannya ya biasa lagi gitu. Jadi sama kalau misalnya Aderai nggak ngangkat beban selama 1 bulan ya dia mungkin jadi Aderai versi sedikit gendut ya gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, nah dok, kalau di osteoartritis di tahap-tahap awal gitu itu bisa sembuh total atau cuman bisa dikurangin aja dok? Kalau udah parah kan tadi dokter menjelaskan udah nggak bisa gitu. Tapi kalau di tahap awal itu masih bisa sembuh total. Oke, kalau di tahap awal dan melakukan modifikasi gaya hidup dengan benar ya benar-benar dijaga nih lututnya, ya kan berat badannya ideal dan juga otot pahanya dikuatkan, dia akan dengan sendirinya jauh lebih nyaman, nyerinya akan jauh berkurang dan bisa aktivitas seperti biasa. Tentunya kerusakan yang terjadi di dalam lututnya itu atau di tulang rawannya, kita sebut bantalan tulang itu bukan tulang, tapi dia tulang rawan atau bahasa Inggrisnya cartilage. Jadi dia itu sudah rusak gitu loh, dia tidak akan
dia tidak akan sembuh lagi, tidak. Cuman dari segi gejala itu akan jauh lebih nyaman, bisa jadi aktivitas biasa tanpa nyeri, itu yang paling terpenting kan gitu. Jadi bukannya berarti kalau sudah divonis dengan osteoartritis itu harus duduk diam aja, ya kan, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh jalan-jalan kemanapun, nggak bisa, asalkan dilakukan yang tadi saya bilang, dijaga lututnya dengan baik, ototnya dikuatkan, bisa seperti normal lagi dan ya supaya dia tidak tambah parah aja gitu. Jadi bisa, sangat bisa sekali. Banyak kok yang pasien-pasien yang datang dengan tahap awal osteoartritis, ya terutama L1 dan 2 itu masih tahap awal sekali ya. Jadi bisa balik lagi udah nyaman setelah fisioterapi dan setelah exercise yang dilakukan setiap hari, berat badan yang dijaga, aktivitas seperti biasa lagi. Dan kalau misalnya udah nggak dijaga lagi, biasanya baru mulai bermasalah lagi. Misalnya 2 bulan males, nggak olahraga, nggak ini, baru udah mulai sakit lagi. Gitu, seperti itu. Rutinitas penting ya, Yuda. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Sukiyanto S. Adakah suplemen yang bisa menjaga rawan lutut biar awet sehat? Nah, ini ada suplemennya nggak sih, Dok? Ini usianya 59 tahun nih, Dok. Oke. Jadi ini ya yang pertanyaan yang saya selalu dapat ya di poli ya, suplemen apa nih yang paling bagus? Kalau misalnya suplemen itu biasanya kita mungkin lebih berguna di tahap-tahap awal osteoartritis ya, mungkin di grade-grade awal ya. Mungkin kalau di grade-grade akhir ya kalau misalnya dia sudah grade 4 atau grade akhir itu mungkin nggak gitu, efeknya nggak gitu sebesar di grade-grade awal ya. Satu itu. Kedua, biasanya yang sering orang nanya tuh glukosamin chondroitin ya, saya sebut merek aja, bukan merek sih ya, tipe dari itu. Jadi penelitian terakhir ini menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang jelas bilang kalau efeknya tuh bagus glukosamin chondroitin itu. Kenapa? Chondroitin itu sebetulnya adalah dia itu membantu kondrosit atau sel yang menjaga struktur dari tulang rawan tersebut gitu. Jadi kan kita mikirnya kayak karena strukturnya sudah rusak, jadi kita kasih chondroitin supaya dia bisa menumbuhkan lagi tulang rawan yang sudah rusak itu. Itu kan premis awalnya ya. Gitu. Tapi sampai saat ini penelitiannya meskipun ada yang mendukung, ada yang enggak, jadi sebetulnya belum jelas apakah benar bisa atau tidak gitu. Satu itu. Kedua, yang terbaru di market saat ini adalah kolagen ya. Kolagen juga premisnya juga bagus karena kolagen itu, kenapa kolagen? Karena tulang rawan kita itu merupakan dia itu terbuat dari kolagen tipe 2 untuk lebih tepatnya, karena kolagen tipe 1 itu di tulang, bisa juga kolagen itu ada di kulit ya bisa. Jadi dia spesifik kolagen tipe 2 dan premisnya adalah dengan kita kasih kolagen, dia akan membantu nih, ya kan, membantu penumbuhan tulang rawan tersebut gitu. Tapi ya sampai saat ini masih plus minus juga gitu, nggak ada orang yang bisa menjelaskan, oke, penelitian ini sudah pasti 99% atau 80% sangat berguna untuk lututnya. Jadi kalau saya sih sarannya suplemen itu boleh, tapi tentunya harus disertai dengan modifikasi gaya hidup yang sudah kita ini ya dari tadi kita ingatkan gitu. Itu jauh lebih penting daripada suplemen-suplemennya gitu. Jadi ya sekarang masih belum jelas sih, tapi ya apapun yang bisa membantu tentunya itu kan usaha kita untuk memastikan lutut kita sehat. Oke, baik, terima kasih, Dok. Nah, tadi dokter kan sering menyebut soal olahraga ya. Nah, kalau olahraga seperti kayak angkat beban gitu, meskipun barbelnya juga nggak berat-berat amat sih, Dok, kadang 2 kilo gitu, itu disarankan nggak sih untuk orang yang menderita osteoartritis? Silakan, Dok. Oke, kalau untuk mengangkat beban itu sebetulnya tergantung osteoartritisnya grade berapa, satu. Kedua, tergantung derajat range of motion-nya dia, menekuknya bisa seberapa, itu juga pentingnya. Karena kan sebetulnya lutut kita itu bukan hanya tulang aja isinya ya, lutut kita itu dipegang oleh jaringan lunak lainnya seperti ligamen, ya meniskus atau bantalan tulang gitu. Jadi
kalau misalnya otot kita tidak kuat dan kita mencoba untuk misalnya dalam hal ini leg press ya, itu kan yang orang-orang suka lakukan di gym, leg press. Kalau selama ototnya kuat dan ini bisa, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya ototnya tidak kuat, justru justru mencederai lututnya ya. Nanti kenanya masalahnya yang berbeda, masalah dari ligamen atau meniskus seperti itu. Jadi kalau saya sih yang penting otot pahanya itu yang paling nomor satu yang harus dikuatkan dengan sepeda statis. Dan sepedanya itu bukan satu beban aja ya, sepeda statis kan ada banyak bebannya tuh ya. Jadi saran saya adalah cobalah dengan beban yang nyaman dulu, lalu setelah sudah nyaman nih, naikin bebannya. Sama balik lagi ya ke contoh analogi Adirainya. Adirai kan sudah menjadi Adirai ketika dia mengangkat 5 kilo aja setiap hari. Kan dia mengangkat 5 kilo sudah nyaman, dia buang 5 kilonya, angkat 10 kilo supaya dia ototnya itu tambah besar. Kalau cuman bebannya segitu-segitu aja dan sudah nyaman dengan segitu, ototnya tidak akan tambah besar. Gitu. Jadi yang penting adalah konsistensi dan juga dia harus pelan-pelan dinaikkan, tapi harus dilakukan secara bertahap gitu. Sepeda statis yang paling aman dan yang paling baik. Jadi kalau sudah kuat ototnya dan statisnya yang langsung leg press 70 kilo kan gitu. Jadi jangan harus stretching itu penting. Ya, itu sering dilupakan ya pemanasannya biasanya. Ya udah habis dari locker ganti baju langsung ke ruang gym langsung dah itu macam-macam. Iya betul. Karena biasanya ada janji makan nih setelah gym. Oke, nah saya ingatkan lagi ya nanti sebentar lagi di akhir acara nanti akan ada 2 akun yang beruntung mendapatkan souvenir ya dari Rumah Sakit St. Carolus Jakarta. Nah, dok, tadi dokter juga sudah menjelaskan banyak tentang bagaimana otot itu harus dilatih ya supaya kuat. Berarti kekuatan otot sendiri ini bisa juga mencegah ya dok ya, atau mungkin memperlambat lah risiko terkena osteoartritis ya dok ya. Betul sekali, betul ya Yuda, karena kalau misalnya otot kita kuat, dia akan membantu membawa beban berat kita, sehingga semua beban berat badan kita pas gravitasi itu tidak menumpu di lutut kita gitu loh. Bayangin dia sudah menumpu beban berat kita dan mungkin dosa kita ya selama berpuluh-puluh tahun. Jadi bantu sedikit dengan menguatin otot pahanya sehingga tidak terlalu beban di lutut. Jadi bebannya berkurang di lutut. Ya, baik dok. Jadi ini penting ya bahwa kita olahraga jangan cuma jogging mulu gitu ya, tapi yang lain juga otot-otot itu yang penting intinya adalah otot itu diperkuat agar bisa setidaknya memperlambat risiko terkenanya osteoartritis. Nah, oke dok, saya akan bacakan lagi ini pertanyaan tadi mana ya? Oke, dari Eri Pratama 2. Selamat siang dok, apakah osteoartritis ini penanganannya harus selalu operasi? Untuk penanganan awal itu bisa dilakukan bagaimana ya dok ya? Nah tadi mungkin dokter sudah menjelaskan ini ya secara umum dan mungkin bisa dijelaskan sekali lagi nih dok. Oke. Silakan dok. Jadi penanganan osteoartritis itu biasanya dibagi menjadi gradingnya ya, tergantung derajat keparahan dari osteoartritis tersebut yang kita bisa lihat dari ronsen. Jadi yang seperti saya ceritakan tadi, kita biasanya mengklasifikasikannya ya dengan Kellgren-Lawrence. Jadi 1 itu mild, yang 4 itu severe atau paling parah. Jadi kalau misalnya dia 1, 2, 3 itu 1, 2 sebetulnya. Kalau 1, 2 itu kita masih bisa konservatif dalam arti kata modifikasi gaya hidup ya yang seperti saya ceritakan tadi. Sedangkan kalau 3 itu sebetulnya di tengah-tengah kan dia moderate. Apalagi 3 menuju ke 4 gitu ya. Kalau 3 menuju ke 4 itu biasanya kita akan selalu mencoba konservatif dulu. Gitu, konservatif biasanya dia akan tambah baik. Kalau misalnya tambah baik ya bagus gitu kan, bisa dipertahankan selama mungkin sampai harus kalau misalnya memang sudah nyaman dengan itu nggak apa-apa gitu lah. Jadi tidak selalu. Tapi kalau misalnya dia grade 3 dan setelah kita mencoba konservatif masih ada keluhan yang terus ada ya, dan sangat mengganggu sekali. Aktivitas orang-orang kan berbeda ya, jadi saya nggak pernah mengukur orang itu menurut umur ya, karena umur itu kan kronologis ya, umur kronologis itu bisa aja umurnya pasiennya 90 tahun tapi
masih bisa berdiri, lari 5 kilo setiap hari. Jadi secara fisik dia bukan 90 ya, cuma nomor kronologis aja gitu. Jadi kalau seperti itu biasanya di grade 3 itu setelah konservatif tidak berhasil, kita baru menyarankan operasi, dan itu pun juga harus seizin pasiennya ya. Jadi menurut pasiennya itu pilihan dari pasien. Kalau misalnya, oh ini dok saya udah coba konservatif segini lama, nggak membaik, sama aja, saya masih mau jalan-jalan ke luar negeri, segala macam, dan ini mengganggu sekali gitu kan aktivitas saya gitu. Saya biasanya aktif, sekarang saya jadi nggak terlalu aktif kan, jadi stres di rumah gitu-gitu ya kita baru menyarankan operasi ya, jadi pilihan pasien. Kalau misalnya dia grade terakhir atau grade 4, itu jawabannya cuma satu, harus dioperasi. Dan operasinya apa? Mungkin itu yang dipertanyakan orang-orang ya. Kita sebut dengan TKR atau total knee replacement. Jadi replacement itu kan penggantian ya, bahasa Inggris replacement itu kan artinya penggantian. Jadi kita mengganti tulang rawannya itu, kita kikis dan kita ganti dengan implan atau metal, dalam bentuk metal gitu. Jadi nggak semua osteoartritis itu harus dioperasi dan harus berujung di operasi, itu tidak juga. Oke, baik dok, terima kasih dok. Nah kalau sampai dioperasi dan tadi dokter menjelaskan diganti gitu, apakah nanti setelah itu bisa beraktivitas secara normal lagi atau ada batasan-batasan tertentu nggak sih dok? Oke, biasanya kalau misalnya diganti itu, jadi karena kita replacement ya, bukan rekonstruksi, jadi kita mengganti sesuatu yang rusak ya. Jadi setelah operasi biasanya H+1 itu atau hari setelah operasi itu sudah boleh dipakai jalan. Sudah boleh dipakai jalan tentunya dengan walker ya atau penyangga gitu, seperti itu. Jadi tujuan dari walker tersebut atau penyangga tersebut adalah untuk menjaga supaya ketika latihan berjalan tidak, kita kalau jatuh atau nggak stabil ada pegangan gitu. Jadi bukan berjalan menggunakan walker ya, tapi berjalan dengan walker. Jadi walker itu seakan seperti dibawa untuk menjaga keseimbangan kita gitu. Tapi boleh langsung dipakai untuk berjalan, bukannya harus diam, duduk, tiduran aja, tidak. Karena kalau setelah dioperasi itu justru semakin sering digerakkan, semakin sering dipakai jalan, semakin sering latihan, dia akan, nyerinya akan jauh berkurang, bengkaknya akan cepat berkurang, dan akan cepat bisa digerakkan dengan luas, karena ada, kita sebutnya window period mungkin ya, jadi period kecil di mana itu harus dilatih gitu. Jadi tentunya sakit, namanya disayat kan pasti sakit ya, operasi itu kan kita membuka sesuatu, apalagi ini kita memotong tulang, pasti dia akan sakit dan bengkak, itu normal karena dia terluka, jadi dia perlu waktu untuk sembuh. Tapi kalau misalnya tidak digerakkan, justru malah tambah bengkak nantinya gitu. Jadi dia model operasi yang harus digunakan setelah operasi. Semakin awal digunakan, semakin bagus hasilnya. Jadi kalau saya selalu bilang sama pasien saya, sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Memang awalnya kayaknya kok ini banget ya, disakitin banget gitu. Tapi kalau misalnya rajin, pasti dalam kurun waktu sekitar 1 bulan pasti bisa jalan, dengan minimal dari walker itu pindah ke satu tongkat yang akhirnya adalah lepas tongkat ya. Jadi harus ini ya Yuda ya, bukan cuman dari dokternya juga ya. Kalau saya selalu bilang pasien itu sangat ini juga. Jadi kita berdua nih sama-sama gimana caranya kita bisa menyembuhkan pasien tersebut gitu ya kan. Jadi 50% dari saya, 50% dari pasiennya juga gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah mengganti lututnya dan hasilnya sudah bagus secara radiologis dan secara mekanikal, kita cek di ruang operasi, tapi ternyata pasiennya misalnya malas bergerak, malas olahraga, malas dipakai, nggak pernah dipakai jalan, ya hasilnya tidak akan bagus ya. Jadi pasien juga harus ikut berkontribusi untuk ini hasil yang bagus di akhirnya. Gitu. Oke, baik dok. Jadi setelah dioperasi itu justru harus sering dilatih ya dok ya, meskipun mungkin sakit. Nah, tapi mungkin keluarga harus support ya dok ya, diajak lebih sering beraktivitas, jalan ya. Oke, dok. Nah, ini sebelum kita mengakhiri sesi, ada satu pertanyaan terakhir nih dok dari Steny Yuan. Siang dok, mau tanya tentang pengapuran. Apakah bisa dicegah cukup hanya dengan minum susu tulang atau vitamin tulang? Nah, silakan dok.
Oke, balik lagi ya. Jadi osteoartritis itu atau pengapuran ya, itu tidak bisa ya dicegah itu dengan yang tadi kita bilang ya udah modifikasi gaya hidup tersebut gitu, jaga berat badan, kuatin otot pahanya, benar-benar dijaga lututnya sama seperti kita menjaga barang yang kita punya ya. Mungkin untuk para bapak-bapak mobil yang kita punya kan dijaga tuh, disayang-sayang ya kan, nggak boleh lewat jalan yang terlalu banyak lubangnya seperti itu kan, sama lutut kita juga harus dijaga seperti itu. Kalau untuk vitamin misalnya yang tadi dibilang vitamin tulang ya sama apa tadi, maaf, yang ini itu lebih tulang, susu tulang. Susu tulang, betul. Itu susu tulang dan vitamin tulang itu intinya adalah isinya kalsium. Jadi dia balik lagi untuk osteoporosis, bukan osteoartritis. Ya, jadi dia itu untuk meningkatkan kepadatan tulangnya supaya kalau misalnya tulangnya itu kuat gitu loh. Jadi kalau jatuh atau kepleset tidak gampang patah gitu. Jadi susu biasanya untuk itu, atau vitamin tulang juga itu. Balik lagi ke vitamin, yang paling penting adalah biasanya orang-orang cuma minum kalsium aja mungkin. Ya, kalau di orang dewasa muda nggak apa-apa kalsium aja cukup ya. Kalau di orang tua kita sangat menyarankan untuk vitamin D3, vitamin D3-nya. Kalau misalnya ada orang yang minum, biasanya pada minum 5.000 ya untuk COVID dan segala macam itu, nggak apa-apa itu diminum juga. Ya, karena sebenarnya untuk tulang yang kita perlukan minimal 1.000 international unit vitamin D3, dadu 3 ya, bukan D, tapi D. Jadi itu, dan dia juga harus diminum dengan kalsium. Jadi dia sama-sama membantu, kita sebut sinergis ya, sinergistik. Jadi dia membantu penyerapan sesama dan harus diminum berbarengan. Jadi kalau minum cuma kalsium aja, vitamin D3 aja tanpa kalsium, itu seperti kayak bikin tembok tapi nggak pakai batu bata. Macam seperti itu ya. Isinya kan isi tulang itu kan kalsium ya. Jadi kayak bikin tembok nggak pakai batu bata kan nggak kokoh gitu. Jadi harus diminum berbarengan. Jadi sinergis ya. Kalsiumnya boleh kalsium apa aja. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Semoga menjawab ya, Teni Yuan. Oke, nah dok, sebelum saya mengumumkan nih akun yang beruntung untuk mendapatkan souvenir dari Rumah Sakit St. Carolus Jakarta hari ini, mungkin dokter Claudia bisa menyampaikan take home message nih buat penonton siang ini, bagaimana kita bisa menghindari osteoartritis. Silakan dok. Oke, jadi untuk menghindari osteoartritis itu yang paling penting itu adalah modifikasi gaya hidupnya ya. Jadi kalau bisa berat badannya ideal, jadi jangan ya pas-pas aja gitu. Terus abis gitu yang kedua juga jaga lututnya, sama seperti kita menjaga untuk bapak-bapak mobilnya, untuk ibu-ibu tasnya, ya kan, kita juga harus menjaga lutut kita. Jadi jangan terlalu, kalau misalnya mau melakukan tindakan kita hal-hal seperti naik gunung atau apa, harus dilatih dulu sebelumnya. Sama seperti orang yang mau naik gunung, kan harus latihan dulu ya, harus stamina-nya ditingkatkan. Sama seperti ini, jadi ototnya dikuatkan. Dan olahraga yang bisa dilakukan tuh adalah yang paling baik adalah sepeda statis. Jadi sepeda statis itu adalah yang paling baik karena dia sangat terfokus ya ke otot paha kita gitu, yang intinya adalah untuk membantu mengurangi beban pada lutut kita seperti itu. Dan kalau misalnya memang ada keluhan pada nyeri pada lutut yang tambah lama tambah parah dan mengganggu, bisa dikonsultasikan ke dokter ortopedi terdekat ya. Jadi nanti kita akan periksa dan kita akan lakukan pemeriksaan penunjang seperti X-ray untuk lihat apa masalahnya. Karena tidak semua nyeri pada lutut itu pasti osteoartritis, bukan. Bisa juga disebabkan oleh cedera ligamen atau cedera pada ototnya, bisa. Jadi karena kan sendi itu terbentuk oleh banyak hal ya, bukan hanya tulang saja yang memegang sendi lutut kita gitu. Jadi itu sih sama jaga pola hidup sehat ya, olahraganya rutin, makannya in moderation aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit, gitu sih. Ya, terima kasih dok. Ini banyak yang terlalu banyak mukbang nih, jadi makannya harus banyak. Oke,
Saya akan bacakan ya 2 akun yang beruntung. Ini dari tim panitianya sudah memutuskan, yaitu akun Veronica Gibril dan Steny Yuan. Oh, yang tadi tanya terakhir ya. Oke. Oke. Selamat ya untuk Veronica Gibril dan Steny Yuan mendapatkan souvenir cantik dari Rumah Sakit St. Carolus Jakarta. Oke. Nah, Dr. Claudia, terima kasih banyak ya siang ini sudah memberikan kita banyak sekali pencerahan ya terkait dengan osteoartritis ya yang ternyata sangat berkaitan erat loh dengan pola hidup sehat ya. Jadi jangan mager ya, harus rajin olahraga, makan juga pola makannya dijaga. Obesitas itu ternyata bisa mempercepat kita risiko terkena osteoartritis. Nah, oke dok, sekali lagi terima kasih ya dok. Dan sahabat sehat Carolus dan sahabat Fit Life, terima kasih juga sudah menyaksikan acara kita siang ini. Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Dan Dr. Claudia, mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di Health Talk dengan Rumah Sakit St. Carolus Jakarta dengan topik-topik yang lebih menarik lagi ya dok. Ya, terima kasih Yuda, terima kasih semuanya sudah ikut.